Jadi saudara sekalian, uang dan kekuasaan akan sangat mempengaruhi hasil akhir ini semua. Dan rupanya ini sekali lagi ujian berdemokrasi kita tentunya ya. Tidak terasa sudah 29 menit ya, ujian kesabaran saya juga dan juga kesabaran saudara sekalian ya. Saya tidak ingin membacakan komentar-komentar ini ya. Yang jelas bahwa saya mau lihat bagaimana situasi selanjutnya, menyelami bagaimana Demokrat bisa bertahan sebagai partai besar yang sekarang tentu sudah menjadi partai menengah, dan bagaimana AHY bisa bertahan sebagai ketua umum atau akhirnya Muldoko yang akhirnya berhasil secara completely men-take over Partai Demokrat, baik secara de facto maupun de jure nantinya. Kita lihat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, keren cadas. Saya akan terus membahas perkembangan Partai Demokrat, Sobat RH sekalian ya. Ini ada dari AHY ya, macam-macam ya AHY mengemukakan tanggapannya setelah KLB memberhentikan dirinya sebagai ketua umum dan mengangkat Muldoko ya. AHY mengatakan bahwa mereka atau Muldoko adalah ketua umum abal-abal. Dia yang sah ya. Gitu. AHY sebut Muldoko ketum Demokrat abal-abal versi KLB ilegal. Jadi ketumnya abal-abal dan KLB-nya ilegal. Tapi kita bacakan tanggapan yang rupanya sangat banyak ini ya. 5 poin pernyataan AHY, respons KLB Sumut tetapkan Muldoko jadi ketum. Sebagaimana dilansir oleh Detikcom. Kita bacakan ya. Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat PD Agus Harimurti Yudhoyono AHY buka suara menyikapi terpilihnya Muldoko menjadi Ketua Umum PD via Kongres Luar Biasa KLB di Sumut, Sumatera Utara. Ada 5 poin yang AHY sampaikan, salah satunya menegaskan kalau dirinya ketum Partai Demokrat yang sah. Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, kata AHY. Saat konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Jakpus, Jumat 5 Maret 2021. Saya Agus Harimurti Yudhoyono. AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimit, tegasnya. Ingat kata-kata dulu ya. Saya Prabowo Subianto. AHY pun menyebut Kepala Staf Presiden Muldoko berbohong. Tentu apa yang disampaikan oleh KSP Muldoko tadi meruntuhkan semua pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang katanya dia tidak tahu menau, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah masalah internal Partai Demokrat. Faktanya KSP Muldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat. AHY menduga Muldoko sejak awal mendukung gerakan KLB yang dilakukan hari ini. Dia pun menyebut Muldoko adalah ketum PD abal-abal. Segelintir kader, mantan kader yang tadi semangat sekali melakukan KLB di Sumut tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Muldoko. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini tidak dipungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal melalui versi KLB ilegal. Ucap AHY yang disambut tepuk tangan kader. Berikut pernyataan lengkap AHY. Ya, pelan-pelan kita bacakan ya. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama menjelaskan duduk perkara sebenarnya terkait apa yang terjadi terhadap Partai Demokrat hari ini.
rekan-rekan wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan, dan tentu saya ingin menyapa seluruh kader Demokrat dimanapun berada, dan juga masyarakat Indonesia di seluruh tanah air. Terima kasih atas kehadiran para wartawan sore hari ini di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jakarta. Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Terkait adanya Kongres Luar Biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal, saya tentu berdiri di sini tidak sendirian. Mungkin terlihat saya hanya didampingi oleh Sekretaris Jenderal saya, Bung Teguh Rifki Harsha, disaksikan pengurus DPP Partai Demokrat. Tapi sejatinya saya berdiri tegap di sini mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh wilayah tanah air. Mewakili 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di 34 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua. Mewakili Ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang di 514 kabupaten dan kota, juga mewakili ribuan anggota fraksi Partai Demokrat baik di tingkat pusat DPR RI maupun di tingkat daerah, provinsi, juga kabupaten dan kota. Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres kelima Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, kongres yang demokratis dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM. Saudara-saudara yang saya cintai dan muliakan, pada kesempatan ini setidaknya ada 5 hal pokok yang akan saya sampaikan. Pertama, telah kita ketahui bersama bahwa baru saja hari ini dilakukan Kongres Luar Biasa secara ilegal, secara inkonstitusional mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal, yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, sekali lagi KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah, tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing. Partai Demokrat juga sama memiliki ADART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. Setidaknya untuk bisa diselenggarakan KLB berdasarkan ADART Partai Demokrat adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Kedua-duanya adalah angka minimal bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan ADART kami. Dan ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. Ketiga pasal atau klausul tersebut tidak dipenuhi, sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Harusnya 2/3 Ketua DPD, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka ada di daerah masing-masing. Faktanya Ketua DPC Partai Demokrat juga tidak ikut dalam KLB. Mereka setia, solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah. Mereka juga berada di daerah masing-masing pula. Kalaupun yang ada mengatasnamakan Ketua DPC dan DPD dan DPC, mengatasnamakan para pemilik hak suara yang sah, tentu adalah berita bohong. Tentu saya harus jelaskan di sini supaya tidak ada kesimpangsiuran dan tidak ada pembohongan publik yang kemudian dieksploitasi yang kemudian seolah-olah benar adanya. Kami punya hak, kami punya kewajiban secara politik, secara moral untuk menjelaskan langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bapak-bapak, ibu sekalian, sekali lagi saya jelaskan bahwa peserta KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara tadi bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu siapa saja orangnya.
yang tentu itu juga menjadi kedaulatan partai kami. Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi, bahkan sudah pindah partai, tiba-tiba kembali menggunakan jaket Demokrat, jaket biru Demokrat, seolah-olah mereka adalah kader aktif, seolah-olah mereka adalah kader yang memiliki hak suara yang sah. Bukan, saya bisa pastikan itu. Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini. Tetapi semua itu ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber. Mereka juga sudah di PLT sebelum KLB dimulai. Jadi sekali lagi tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut. Saya sendiri tentu Sekjen mengelola secara langsung telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia. Paling tidak sampai dengan pagi tadi, sekitar 93% pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang artinya mereka tidak melakukan penerbangan atau perjalanan ke Sumatera Utara. Fakta di lapangan sekali lagi hanya sekitar 7% dan itu pun sudah kita ganti. Sudah di PLT, kami bisa buktikan dokumen-dokumen. Nah, yang saya sayangkan Bapak Ibu sekalian, banyak dari mereka yang tadi kita saksikan dari sejumlah media hadir atas dasar paksaan, ancaman dan juga imbalan berupa uang, posisi dan juga kedudukan. Ini yang saya nilai sangat merusak demokrasi di negara kita, di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan, kehormatan dan ekstensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan di sini, tetapi juga nasib dan masa depan demokrasi di negara kita. Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan uang lalu bisa berbuat semau-maunya, sewenang-wenang mengambil alih partai politik yang sah dan berdaulat dengan cara-cara yang tidak legal tadi. Hancurlah demokrasi kita. Artinya kami di sini bukan hanya ingin menyuarakan hak yang dimiliki oleh Partai Demokrat, tapi juga ingin menyuarakan perjuangan kami untuk tetap menjaga demokrasi hidup di negeri kita. Ini tekad dan komitmen kami seluruh kader Partai Demokrat. Saya juga mengangkat fakta bahwa tadi ada orang-orang yang telah berada di tempat yang lain, di partai lain, kemudian mereka yang bukan anggota Partai Demokrat yang jelas-jelas tidak punya KTA, terus kemudian langsung diakui menjadi anggota, bahkan kemudian bisa mencalonkan diri atau diminta menjadi ketua umum. Tentu ini melecehkan administrasi, aturan dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan oleh Partai Demokrat selama ini demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, demi agenda yang tidak kita tahu sampai sejauh mana itu akan dilakukan. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga semua fakta tadi tidak dibelok-belokkan, bahwa KLB ini ya bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan karena kami punya hak dan kewajiban. Disambut tepuk tangan kader. Jangan cederai akal sehat, jangan injak-injak etika, moral dalam politik yang berkeadaban. Hal kedua Bapak Ibu sekalian, mengingat para pemimpin di tingkat DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum. Kita tahu itu jelas ilegal dan tentu akan kita lakukan langkah-langkah hukum terhadap itu. Saya mendapatkan laporan, saya berkomunikasi langsung, menyapa langsung, bertanya langsung, dan mendapatkan penjelasan langsung dalam bentuk statement, deklarasi dari para pimpinan DPD dan DPC, pemegang suara yang sah, bahwa mereka setia dan bulat tekadnya untuk tunduk pada partai yang sah sesuai dengan hasil Kongres kelima tahun lalu. Hal ketiga Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mungkin tidak semuanya tahu, kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB ini, KLB ilegal ini. Juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara, yaitu Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, juga Kapolri. Kami tentu menghormati beliau-beliau dan kami sadar bahwa beliau-beliau tersebut memiliki kewenangan dan kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, juga stabilitas sosial atas dasar nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di negeri ini. Sayangnya tidak menyampaikan surat kepada
kepala KSP. Saya lanjutkan ya. Karena kami tidak ingin terjadi sesuatu yang kemudian justru menimbulkan sesuatu yang tidak kita diinginkan kita ya. Misalnya terjadi kegaduhan yang berujung pada instabilitas politik, hukum dan keamanan. Itulah mengapa kami dengan niat yang baik dan tulus mengirimkan pesan dan permohonan agar apa yang terjadi pada Partai Demokrat ini mendapatkan atensi dan juga bisa diberikan ruang yang luas untuk kita semua untuk mencari keadilan. Hal keempat terkait dengan keterlibatan KSP Muldoko yang selama ini selalu mengelak, kini sudah melakukan disambut teriakan hu dan tepuk tangan kader. Terbukti ketika diminta oleh para pelaku gerakan GPKPD, Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat, GPKPD ya. Tadi kita saksikan, kita dengar bersama dari sejumlah media, walaupun acaranya tertutup tapi bisa kita ikuti bahwa yang bersangkutan, KSP Muldoko menerima ketika diminta untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut. Kita dengar bersama tadi, saya yakin teman-teman media juga sudah menyaksikannya. Panjang juga, masih panjang ya. Oke, kita bacakan terus ya. Tentu apa yang disampaikan oleh KSP Muldoko tadi meruntuhkan semua pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya, yang katanya dia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Partai Demokrat. Faktanya KSP Muldoko bukan kader Demokrat, jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat. Segelintir kader, mantan kader yang tadi semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Muldoko. Iya juga sih. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini tidak dipungkiri sendiri. Melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal melalui versi KLB ilegal disambut tepuk tangan kader. Saya bisa menyampaikan hal ini karena banyak bukti yang kami dapatkan selama ini. Tidak semua kita jelaskan kepada publik, tapi bukti-buktinya lengkap dan pada puncaknya ya hari ini KLB ilegal tadi. Maka artinya memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Muldoko ya tidak berubah, yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, menggunakan cara-cara inkonstitusional, jauh dari moral dan etika politik. Kini saya mempersilahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai dan muliakan untuk menilai sendiri sikap-sikap dan perilaku tersebut. Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria, bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, juga bagi generasi muda Indonesia. Kami tentu sangat menghormati senior-senior dan para pendahulu. Saya juga dulu adalah prajurit. Beliau juga adalah prajurit. Beda pangkat tapinya. Dalam dunia keprajuritan, menghormati senior adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Tetapi dari para senior pula saya mendapatkan pelajaran bahwa tidak semuanya bisa menjadi contoh yang baik. Kami berharap sebetulnya terus mendapatkan kedaulatan dan contoh-contoh yang baik untuk menjadi relevansi dan juga bisa memotivasi generasi muda Indonesia untuk bisa tumbuh, berkembang dan lebih maju lagi. Sedangkan hal kelima, ini saya sampaikan bahwa di negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Muldoko untuk memecah belah Partai Demokrat. Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi. Masih panjang. Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapapun yang hadir terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum. Kami berikhtiar berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami.
Juga insya Allah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia disambut tepuk tangan kader. Akhirnya kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kesetiaan dan kebulatan tekad tegak lurus di bawah kepemimpinan hasil Kongres kelima Partai Demokrat yang sah, sehingga bisa kami tegaskan di sini tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Disambut tepuk tangan kader. Saya ulangi, tidak ada dualisme dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi kami, ADART kami juga tidak berubah. Berdasarkan Kongres kelima 15 Maret 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, saya juga tentu patut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perjuangan tanpa henti para pemimpin, pengurus seluruh kader yang telah memberikan pernyataan maupun yang turun langsung ke lapangan menolak adanya KLB, terutama para pimpinan dan kader di wilayah Sumatera Utara. Saya bangga Bapak Ibu berani menyampaikan suaranya dengan lantang bahwa tidak ingin Sumatera Utara dikotori oleh KLB ilegal yang mengatasnamakan Partai Demokrat. Disambut tepuk tangan kader. Saya berharap kita semua dapat terus menjaga ini, tapi juga tetap berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tentu semuanya itu kita lakukan dengan cara-cara yang terhormat dan juga dengan cara-cara yang beretika. Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, insya Allah justru akan membuat Partai Demokrat semakin kuat, semakin kompak dan solid ke depan. Akhirnya saya menginstruksikan kepada seluruh pemimpin, pengurus dan kader Partai Demokrat dimanapun berada, mari rapatkan barisan, selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi. Insya Allah dengan ridho dan berkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kebenaran akan menang dan yang melawannya akan tumbang. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tepuk tangan. Ya, saudara sekalian, itu tadi panjang juga ya, 5 pernyataan AHY yang menyebut bahwa yang jelas dianggapnya itu bal-abal alias abal-abal ya. Kongresnya dianggap ilegal, inkonstitusional, dan ketua terpilihnya adalah ketua abal-abal ya. Jadi saudara sekalian, apapun itu ya, hari-hari ke depan sebenarnya akan ada 2 faktor yang akan berpengaruh. Pertama, dukungan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dan tentu saja Presiden Jokowi. Nanti operatornya orang-orang kuat di seputar Jokowi. Pertanyaannya adalah apakah ada endorsement dari istana atau tidak. Nah, endorsement dari istana akan diberikan tentu melalui Menteri Hukum dan HAM setelah melihat peta persoalan. Kalau kita baca kecenderungan, ya pasti kecenderungannya akan memberikan endorsement. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sikap kader-kader Demokrat sendiri. Apakah solid di bawah kepemimpinan AHY ataukah rontok satu demi satu mengikuti ketum yang baru yaitu KSP Muldoko. Jangan lupa, politik kadang-kadang penuh transaksi. Jangan harapkan loyalitas politik itu karena ideologi tertentu bound dengan sebuah kepentingan bersama. Kadang-kadang kepentingannya pragmatis saja. Siapa yang kira-kira akan menawarkan masa depan dalam tanda kutip lebih baik, bukan bagi partai tapi bagi diri sendiri. Jadi bisa jadi hari-hari ke depan rontok satu demi satu kader Partai Demokrat berbelok arah, membelot dari kubu AHY ke kubu Muldoko. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, persoalan yang juga harus dicatat ya, persoalan ketiga yang harus juga dicatat adalah bagaimana dengan para anggota DPR, DPRD di seluruh Indonesia.
Ini menarik karena mereka akhirnya nanti akan ditagih sikap jelasnya dan tidak mungkin ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu, recall akan menjadi ganjaran bagi mereka. Tapi sekali lagi, tergantung pula kepemimpinan di DPR dan DPRD juga. Sejauh mana pimpinan DPR mau memproses surat-surat dari baik itu pimpinan yang dipimpin oleh AHY maupun yang dipimpin oleh Muldoko. Pasti akan menggantung status quo, ya. Jadi keterpecahan seperti ini banyak berpengaruh. Itu yang ketiga. Yang keempat, jadi yang pertama sikap istana, yang kedua sikap kader, yang ketiga para anggota DPR dan DPRD dari Partai Demokrat, yang keempat bagaimana sikap seluruh masyarakat Indonesia termasuk saya, termasuk Sobat Era sekalian. Lebih cenderung kemana? Apakah kita melihat ini sebagai masalah internal, ya silahkan selesaikan sendiri. Ataukah kita melihat ini masalah demokrasi dan kekuasaan, bahwa kekuasaan cenderung semena-mena. Ya memang terlepas ya, saya pribadi tidak pernah mengenal AHY ya. Tidak pernah bertemu ya. Meminta diundang dalam beberapa kesempatan juga tidak pernah hadir misalnya. Dan juga mau menginterview juga belum terlaksana sampai sekarang ya. Bahkan saya pernah bertemu sama Muldoko, pernah berbicara ya, pernah mengundang. Tapi ya saya harus melihat ini dari kacamata masa depan demokrasi di Indonesia ya. Kalau kita bicara melihat masa depan demokrasi di Indonesia, ya memang sebenarnya cara-cara KLB ini menjadi cara-cara yang tidak elok, tidak sehat rasanya ya. Karena kalau konflik Golkar kemarin itu masih bisa dilihat sebagai konflik internal karena dua-duanya adalah kader dari Partai Golkar, bukan orang luar. P3 juga demikian, walaupun Jan Farid dianggap kader baru pada waktu itu. Tapi kalau ini jelas orang luar ya. Nah, saya tidak tahu apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat itu memungkinkan untuk mengambil orang luar tanpa proses inisiasi, misalnya berapa bulan, berapa tahun menjadi kader, langsung sebagai ketua umum. Nah, masalahnya adalah jangan lupa AHY sendiri kalau menggunakan persyaratan berapa tahun mengabdi di partai politik, ya AHY sendiri baru menjadi anggota Partai Politik Demokrat itu sejak 2016, lalu 2020 terpilih sebagai ketua umum. Artinya cuma pengalamannya 4 tahun saja. Apakah 4 tahun itu cukup menjadi ketua umum? Ya tentu saja biasanya ya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu menyesuaikan dengan tokoh-tokoh yang hendak dipilih. Ya, itulah tragedinya partai di kita ya. Jadi regenerasi itu tidak berjalan secara alamiah dan tidak dipegang konstitusi partai sebaik-baiknya ya. Padahal harusnya kan kalau kita bicara tentang kepemimpinan itu harus step by step. Harus ada kaderisasi yang jelas, inisiasi yang jelas. Berapa lama orang mengabdi langsung menjadi ketua umum dan lain sebagainya. Itu kan harus menjadi sebuah catatan. Tapi sekali lagi nanti kan kita lihat ya 4 faktor yang saya katakan. Istana, kemudian kader Demokrat, kemudian para anggota DPR dan DPRD, dan terakhir yang keempat adalah kita semua rakyat Indonesia menyaksikan ini. One thing for sure yang jelas, kalau AHY tidak mengatakan tidak ada dualisme kepemimpinan, tentu saja versi dia. Tapi de facto pasti akan ada yang namanya dualisme kepemimpinan, karena Muldoko pasti akan menyusun rencana atau menyusun kepengurusan dan segera akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM, seperti saya katakan dalam video sebelumnya, pasti tidak akan mengesahkan langsung, tapi tidak juga menolak. Jadi pasti memfloating untuk
dikatakan agar diselesaikan secara internal, dan internal tidak bisa diselesaikan, maka akan ada jalur hukum. Jalur hukum itu bisa melalui PN, Pengadilan Negeri, bisa melalui PT UN kalau seandainya nanti ada gugatan-gugatan untuk membatalkan SK Kemenkumham. Misalnya membatalkan SK kepengurusan AHY misalnya. Jadi saudara sekalian, uang dan kekuasaan akan sangat mempengaruhi hasil akhir ini semua. Dan rupanya ini sekali lagi ujian berdemokrasi kita tentunya ya. Tidak terasa sudah 29 menit ya, ujian kesabaran saya juga dan juga kesabaran sobat era sekalian ya. Saya tidak ingin membacakan komentar-komentar ini ya. Yang jelas bahwa saya mau lihat bagaimana situasi selanjutnya, menyelami bagaimana Demokrat bisa bertahan sebagai partai besar yang sekarang tentu sudah menjadi partai menengah, dan bagaimana AHY bisa bertahan sebagai ketua umum atau akhirnya Muldoko yang akhirnya berhasil secara completely men-take over Partai Demokrat, baik secara de facto maupun de jure nantinya. Kita lihat semuanya ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.